Kepada Dewan Juri Perlombaan Dai yang saya hormati lagi saya muliakan, kepada para panitia penyelenggaraan Perlombaan Dai yang saya hormati lagi saya muliakan, serta kepada seluruh teman-teman perjuangan yang saya hormati lagi saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wadabbara as-samawati wal ardh wa zayyanaha bil kawakibil ladzi tajri manasibha. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, yang dimana dengan nikmatnya itu kita masih diberikan kesehatan yang begitu sempurna, umur yang begitu panjang, serta ketakwaan dan juga ketaatan, yang dimana dengan ketakwaan dan ketaatan itu kita masih diarahkan kepada jalan yang lurus dan juga benar. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada sang baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku sekalian, membahas tentang pendidikan karakter. Secara teori, pendidikan karakter itu adalah suatu sistem penamaan yang di dalamnya meliputi tentang komponen-komponen pengetahuan, kesadaran, dan juga konsepsi diri. Berkaitan tentang pendidikan karakter di Indonesia, sampai detik ini itu masih belum berhasil. Karena dari tahun ke tahun, pendidikan karakter di Indonesia ini semakin menurun, terutama pada generasi mudanya. Mereka, generasi muda, belum sadar untuk merubah bangsa mereka agar menjadi bangsa yang lebih baik. Karena ada sebuah pepatah mengatakan bahwasannya rubahnya suatu bangsa itu menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang berkarakter tinggi, itu memerlukan kekuatan dan juga perubahan dari generasi muda itu sendiri. Bagaimanapun juga sejarah mencatat bahwasannya perubahan suatu bangsa itu diawali dari perjuangan dan juga peran generasi muda itu sendiri. Tapi hei kawan, mengapa begitu banyak generasi muda di zaman sekarang ini yang acuh, tak sadar, bahkan don't care terhadap pendidikan karakter mereka? Guru saya pernah mengatakan bahwasannya salah satu penyebab lemahnya pendidikan karakter mereka adalah banyaknya dari mereka yang menggunakan kemajuan teknologi dunia hanya untuk meluapkan emosi mereka. Bahkan menyerap energi negatif dari teknologi tersebut. Sehingga tekad untuk menguatkan pendidikan karakter mereka itu semakin runtuh. Kawan-kawanku sekalian serta Dewan Juri yang saya hormati, pendidikan karakter sudah pastinya berkaitan dengan yang namanya akhlak. Potongan hadis Nabi dikatakan bahwasannya akmalul mu'minina imanan, kesempurnaannya seorang mukmin itu, kesempurnaan imannya seorang mukmin itu adalah ahsanahum khuluqan, sebaik-baiknya akhlak mereka. Jadi jikalau kita menginginkan menjadi seorang mukmin yang sempurna akan keimanannya, maka kita harus memiliki akhlak yang baik terhadap sesuatu itu. Karena akhlaklah
hal yang pertama kali baginda Nabi atau seluruh makhluk hidup itu lihat, apakah kita ini memiliki karakteristik yang baik ataupun karakteristik yang buruk. Seperti halnya baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki budi pekerti yang sangat baik, yang agung. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sesungguhnya engkaulah Muhammad, orang yang memiliki budi pekerti yang agung dan juga azim. Makanya mengapa baginda Nabi diturunkan ke muka bumi ini tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat. Bagaimana cara mereka berakhlak kepada guru-guru mereka. Bagaimana cara mereka berakhlak kepada orang tua mereka. Bagaimana cara mereka berakhlak kepada sesama teman mereka. Bahkan bagaimana cara mereka berakhlak kepada lingkungan mereka. Kawan-kawanku sekalian serta Dewan Juri yang saya hormati, dalam kitab Ta'limul Mutalim dikatakan bahwasannya al-akhlaqul fawqal ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Jadi jikalau kita memiliki ilmu yang banyak, itu akan sia-sia jikalau kita memiliki akhlak yang buruk. Tetapi jikalau kita memiliki akhlak yang baik terhadap sesama manusia, walaupun ilmu kita itu sedikit, maka ilmu tersebut pastinya akan bermanfaat bagi orang lain. Karena sejatinya ilmu itu bisa dirasakan kenikmatannya pada saat kita mengamalkannya kepada orang lain. Sebagaimana dalam potongan hadis Nabi dikatakan bahwasannya al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Buahnya dari sebuah ilmu itu adalah bagaimana cara kita mengamalkannya. Kawan-kawanku sekalian serta Dewan Juri yang saya hormati, mengulas kembali tentang pendidikan karakter, marilah kita sama-sama mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita, baik itu pemerintahan, sekolah, guru-guru, ataupun anak muda seperti kita. Marilah kita perbaiki akhlak, moral, dan juga karakteristik kita agar menjadi lebih baik. Karena ada sebuah pepatah pula mengatakan, jadilah pribadi yang menyenangkan orang lain, jauhnya dirindukan, dekatnya dinantikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak begitu kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Ungzur mangqala wala tangzur mangqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warida walidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.